Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya kembali. Nama saya Laili Rohmatul Imamah dengan NIM 86046269. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan ini bersifat saling menguatkan. Filsafat ilmu memberi dasar dan arah bagi ilmu pendidikan, sementara pendidikan yang bermakna turut mengembangkan filsafat ilmu. Bagian 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan dan nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang mengawasi eksistensi ilmu pendidikan melalui kajian ontologi. Filsafat ilmu mempertanyakan apakah hakikat pendidikan itu sendiri. Apakah pendidikan hanya berproses sebagai transfer ilmu saja? Melalui epistemologi, filsafat ilmu menjaga keilmiahan pendidikan dengan menelaah bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, apakah melalui pengalaman, penelitian, atau refleksi. Hal ini penting agar ilmu pendidikan tidak jatuh pada praktik yang sekedar kebiasaan tanpa dasar rasional. Melalui aksiologi, filsafat ilmu mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti nilai moral, estetika, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat identitas ilmu pendidikan sebagai ilmu yang ilmiah sekaligus bernilai. Bagian 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungannya bukan satu arah saja. Pendidikan yang bermakna jadi laboratorium bagi filsafat ilmu. Ketika guru dan mahasiswa praktik mengajar, mereka bertemu dengan masalah nyata, susah-susah berpikir, kurikulum ketinggalan zaman, penilaian tidak adil. Singkatnya, praktik pendidikan memberi bahan bakar empiris dan kontekstual untuk filsafat ilmu agar tetap relevan. Kemudian bagian 3, filsafat ilmu sebagai pisau. Kemudian bagian ketiga, pisau ilmu sebagai pisau analisis. Ini analogi kuncinya. Pisau analisis artinya alat bedah untuk membongkar masalah pendidikan sampai ke akar. Bedah ontologi. Saat Anda debat, apakah pendidikan online itu pendidikan yang sah? Kita pakai ontologi untuk mengkaji hakikatnya. 2. Bedah epistemologi. Saat kurikulum baru keluar, kita tanya, pengetahuan ini didapat dari metode apa? Valid nggak? Sumbernya valid nggak? Kemudian bedah aksiologi. Saat ada kebijakan sekolah, kita tanya, nilai apa yang mau ditanamkan? Apakah sesuai tujuan pendidikan nasional? Tanpa pisau ini, kita cuma debat di permukaan. Bagus atau tidak bagus, tanpa tahu alasannya. Kemudian, contoh konkret. Contoh konkret pada kurikulum merdeka. Ontologi. Kurikulum merdeka memandang siswa sebagai individu unik dengan minat yang berbeda, bukan produk massal. Epistemologi, metode project-based learning dipilih karena dianggap cara paling valid untuk membangun pengetahuan di abad 21. Aksiologi, nilai yang ditekankan adalah kemandirian, gotong royong, dan kreativitas. Kemudian contoh yang kedua, larangan menggunakan ChatGPT saat mengerjakan ujian. Ini masalah aksiologi dan epistemologi. Nilai kejujuran diuji, sekaligus kita tanya, kalau tujuan ilmu adalah berpikir, apakah pakai AI itu masih disebut tahu? Filsafat ilmu membantu bikin kebijakan yang konsisten.
Terima kasih, begitulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.